Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita semua sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaannya dan seluruh apa yang kita nikmati dalam hidup kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keberadaan kita pada forum ini, yaitu forum Matsama, masa ta'aruf madrasah yang dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Pesantren Alauddin Madani Pau-Pau. Pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, saya ingin mengucapkan selamat datang di Pesantren Madani Alauddin Pau-Pau di Madrasah Sanawiyah. Semoga di sini anak-anakku sekalian insyaallah akan mendapatkan ilmu yang berberkah yang dapat diamalkan untuk kehidupan sehari-hari, mulai sekarang sampai pada akhirnya kita meninggal dunia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan dua hal, yakni dua unsur pokok di dalam setiap madrasah, termasuk di madrasah kita atau di sekolah kita ini, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama kita bicara mengenai tenaga pendidik. Siapa itu tenaga pendidik? Tenaga pendidik itu adalah orang-orang yang memberikan atau menyampaikan ilmunya kepada peserta didik melalui pembelajaran di sekolah atau di kelas-kelas. Jadi guru-guru kita itu yang mengajar kita sesuai dengan bidang keahliannya, apa ia fikih, apa ia akidah akhlak, apa ia sejarah kebudayaan Islam, apa ia Al-Quran hadis atau bahasa Arab, bahasa Inggris, IPA, IPS, semua itu yang mengajar adalah tenaga pendidik namanya. Dan tenaga pendidik yang ada di Madani ini untuk tingkat Madrasah Sanawiyah jumlahnya sebanyak 36 orang. Dengan rincian ada guru atau tenaga pendidik yang PNS. Yang PNS ini adalah mereka yang diseleksi oleh pemerintah untuk menjadi guru, dan alhamdulillah pemerintah ingin bekerja sama dengan kita sehingga guru yang diterima oleh pemerintah yang sedianya ditempatkan di sekolah-sekolah negeri saja itu bisa dibagi juga kepada sekolah-sekolah yayasan. Termasuk kita di Madani ini mendapatkan guru PNS dan jumlahnya ada 5 orang. Kemudian selain daripada guru PNS, ada juga guru non PNS yang jumlahnya 31 orang untuk tingkat Madrasah Sanawiyah Pesantren Madani Alauddin Pau-Pau. Guru non PNS ini adalah mereka yang diterima di Madrasah Sanawiyah setelah melalui seleksi yang ketat. Mereka itu dites untuk menjadi guru di sini. Jadi tidak gampang untuk menjadi guru non PNS atau guru yayasan di pesantren Madani ini, khususnya untuk tingkatan Madrasah Sanawiyah, karena itu dites. Dan tesnya itu
mereka diminta untuk menampilkan cara mengajar. Ya, cara mengajar mereka, dan siapa yang mereka hadapi pada saat menampilkan cara mengajarnya? Ya, bukan siswa, bukan peserta didik seperti anak-anakku sekalian, bukan. Yang dihadapi oleh calon guru yang akan diterima di MTS Pesantren Madani ini untuk menjadi seorang guru pada saat diseleksi adalah para pejabat yang ada di pesantren Madani ini, yaitu ya direktur, ya wakil direktur, dan para kepala-kepala sekolah. Ya, inilah yang mereka hadapi. Sehingga mereka itu cukup berat ya untuk menghadapi ya orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ya, itu lebih berat dibandingkan dengan menghadapi siswa, peserta didik untuk diajar. Ya, itu lebih mudah, beban mentalnya itu lebih ringan dibandingkan dengan menghadapi para pejabat untuk menampilkan pembelajaran. Tapi itulah yang terjadi, dan hanya orang-orang terbaiklah dari mereka yang sekian banyak mendaftar pada saat dibuka seleksi penerimaan calon guru di Madani. Ya, hanya orang-orang terbaiklah yang diterima. Ya, bahkan kadang-kadang ketika kita membutuhkan satu guru untuk mata pelajaran tertentu, kalau yang mendaftar itu ya orang-orang yang tidak berkualitas, ya maka kita akan tidak menerimanya. Kita akan buka pendaftaran lain lagi untuk menunggu calon guru yang lain yang lebih bagus daripada mereka. Misalnya kita akan menerima guru bahasa Inggris, maka datanglah mendaftar ya 3 orang calon guru bahasa Inggris, ya alumni S1 bahasa Inggris dari perguruan tinggi yang ternama, ya, yang berbeda. Ya, tetapi pada saat mereka diseleksi, ternyata mereka tidak menampilkan cara mengajar yang bagus, maka ketiga-tiganya ditolak. Ya, ketiga-tiganya ditolak. Jadi tidak berarti bahwa karena ada satu yang mau diterima, ketika ada 3 orang yang mendaftar, lantas pasti ada satu yang diterima. Itu tidak pasti. Ya, karena kita berusaha untuk menerima yang terbaik. Jadi tidak ada yang diterima, walaupun ada yang terbaik di antara 3 itu, tetapi belum yang terbaik dalam pandangan para juri, para penilai, dari kepala sekolah, dari wakil direktur dan direktur itu, maka mereka tidak akan diterima. Ya, akan dibuka pendaftaran yang baru untuk mencari orang-orang yang layak untuk mengajar. Jadi begitu, seleksinya sangat ketat. Ya, ini demi untuk kita berusaha memelihara kualitas di sekolah kita ini, karena hanyalah peserta didik yang berkualitas itu apabila mereka diajar oleh guru-guru yang berkualitas. Ya, jadi itu adalah komitmen kita, ya, bahwa untuk melahirkan orang-orang yang berkualitas, maka itu mesti diajar oleh orang-orang yang berkualitas pula. Kemudian yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan itu adalah orang-orang yang tidak bisa dipisahkan dari sekolah manapun, pasti ada itu. Ya, termasuk di sekolah kita ini di tingkat madrasah sanawiyah itu ada tenaga kependidikan. Ya, siapa itu tenaga kependidikan? Mereka adalah para staf yang ada di kantor yang memberikan pelayanan kepada
para tenaga pendidik atau guru dan kepada para peserta didik. Ya, dalam hal mempersiapkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Misalnya butuh kertas, maka yang harus dihubungi adalah tenaga kependidikan. Ya, membutuhkan alat tulis menulis. Ya, maka yang dihubungi adalah ya staf atau tenaga kependidikan. Mau melihat misalnya arsip-arsip nilainya ataukah arsip-arsip identitasnya ya selaku siswa MTS Madani, maka yang dihubungi itu adalah tenaga kependidikan atau staf yang senantiasa berada di kantor untuk mengatur itu semua apa yang menjadi kebutuhan keseharian daripada guru dan peserta didik. Ya, kemudian tenaga kependidikan di Madani ini ada juga yang PNS yang diterima melalui seleksi pemerintah. Ya, ada 4 orang. Kemudian ada 9 orang yang non PNS yang mereka ini diterima di Madani melalui seleksi juga, dan yang menyeleksi seperti tadi para tenaga pendidik atau guru adalah ya direktur, wakil direktur dan kepala-kepala madrasah. Ya, tapi mereka ini hanya melalui wawancara saja. Tetapi setelah wawancara dia diberikan kesempatan kurang lebih 1 bulan ya untuk menunjukkan ya bahwa apakah mereka itu memang bisa bekerja dengan baik. Barulah setelah itu diberikan SK atau diresmikan menjadi tenaga kependidikan. Nah, ini semua juga kita lakukan karena kita menginginkan bahwa sekolah kita ini senantiasa berkualitas, dan hanyalah orang-orang yang berkualitas yang bekerja di dalamnya yang dapat membuat sekolah kita ini berkualitas pula. Ya, inilah yang sempat saya sampaikan ya sebagai bentuk perkenalan atau pengenalan kepada anak-anakku sekalian dalam masa ta'aruf kita ini, untuk mengenal ya 2 unsur penting ini di dalam sekolah kita ya, khususnya untuk tingkatan madrasah sanawiyah di pesantren Madani Alauddin Papau, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila subilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.